Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zulfa, NIM 22002037. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian pengetahuan, ilmu dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, karakteristik ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi filsafat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk memenuhi tugas filsafat administrasi pendidikan. 1. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan merupakan segala informasi akan sesuatu yang diperoleh dari persatuan panca indera yang belum tentu teruji kebenarannya. Pengetahuan pada dasarnya merupakan mendengar, merasakan, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Pengetahuan menurut Puja Wijatna, pengetahuan adalah reaksi dari manusia atas rangsangannya oleh alam sekitar melalui persentuhan objek dengan indera, dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan sebuah objek tertentu. Pengetahuan menurut KBBI ialah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal atau mata pelajaran. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Berdasarkan Kamus Besar Oxford Dictionary, ilmu didefinisikan sebagai aktivitas intelektual dan praktis yang meliputi studi sistematis tentang struktur dan perilaku dari dunia fisik dan alam melalui pengamatan percobaan. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, atau yang berarti pengetahuan. Dalam bahasa Inggris yaitu science. Dalam bahasa Yunani disebut dengan skire, artinya pengetahuan. Jadi, ilmu adalah aktivitas sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi tentang alam semesta. Yang ketiga, pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan aktivitas intelektual yang sistematis untuk menyelidiki dan meningkatkan pemahaman secara rasional dan empiris dari berbagai segi kehidupan tentang alam semesta. Atau ilmu pengetahuan adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam perkembangan dan penyatuan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan belum bisa dikatakan sebagai ilmu, karena pengetahuan adalah segala informasi yang diperoleh dari panca indera yang belum tentu teruji kebenarannya. Sedangkan ilmu pasti pengetahuan. Ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan, akan tetapi ilmu lebih luas dari pengetahuan, karena ilmu bersifat umum tapi sudah teruji kebenarannya berdasarkan metode ilmiah atau bidang-bidang tertentu yang ditelitinya. Ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi merupakan rangkuman dari sekumpulan pengetahuan atau hasil dari pengetahuan. Ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi merupakan rangkuman dari sekumpulan pengetahuan atau hasil dari pengetahuan, dan diperoleh berdasarkan fakta, berdasarkan teori yang disepakati atau berlaku secara umum, diperoleh dari serangkaian prosedur sistematik, diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan terbagi menjadi 5, yaitu 1. Empiris, yang kedua sistematis, yang ketiga objektif, yang keempat analisis, yang kelima verifikasi. Empiris maksudnya adalah bahwa ilmu pengetahuan perlu diadakan observasi, uji coba dalam proses pencapaiannya. Yang kedua, sistematis, merupakan ilmu pengetahuan harus disusun secara masuk akal,
serta memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, objektif. Maksudnya ialah ilmu pengetahuan harus bebas dari dugaan seseorang yang bersifat subjektif. Artinya ilmu pengetahuan bukan hanya menurut satu pandangan, namun harus bebas menurut pandangan yang lain. Yang keempat, analisis atau berpikir kritis. Maksudnya, analisis mengartikan sebuah problem, sehingga problem tersebut menjadi bagian yang runtut. Misal, berusaha mengartikan atau menentukan hasil akhir, dengan kata lain adalah sebuah kesimpulan dari adanya proses pengamatan. Yang kelima, verifikasi. Maksudnya, bisa diteliti atau bisa dibuktikan berdasarkan fakta, data, empiris, dan riset. Materi selanjutnya ialah fungsi filsafat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, kita bahas dulu pentingnya filsafat. Pentingnya filsafat yaitu untuk melatih berpikir kritis, mendalam, radikal, universal, koheren, sistematis tentang sesuatu. Berfilsafat adalah berusaha berpikir secara serius, menentukan akar masalah secara mendalam, dan menentukan sebab akhir suatu penampakan. Filsafat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan dan mempunyai peranan mendasar dalam pendidikan. Peranan filsafat dalam ilmu pengetahuan yaitu filsafat memberikan penilaian tentang sumbangan ilmu. Ilmu pada perkembangan pengetahuan manusia guna mencapai kebenaran antara ilmu pengetahuan dan ilmu. Secara garis besar, mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada gilirannya melahirkan suatu cabang filsafat ilmu yang membuktikan bahwa filsafat ilmu bukan hanya sekedar metode atau tata cara penulisan karya ilmiah atau penelitian. Namun, filsafat ilmu juga berperan pada refleksi yang tidak pernah mengenal titik henti, menjelajah kawasan ilmiah untuk mencapai kebenaran, kenyataan, sesuatu yang tiada hentinya untuk dipikirkan dan tidak pernah akan selesai diterangkan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.